Ada beberapa kategori bisnis yang udah ada pemain besar yang dominan ya. Kalau kita lihat kayak pasta gigi ada Pepsodent, air mineral ada Aqua, mie instan ada Indomie, ride hailing ada Grab sama Gojek, marketplace ada Shopee, Tokopedia gitu ya. Nah, bisnis di kategori-kategori ini nih penuh dilema ya. Dominasinya bikin seolah-olah pasar udah tutup, udah nggak terima pemain baru, udahlah jangan masuk lagi deh ya. Berbagai macam pemain baru masuk, cuma bisa dapat pangsa pasar kecil banget. Nah, apa iya benar begitu ya? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau ngomongin soal bisnis-bisnis yang dimana udah ada pemain besar gitu ya. Pemain besar dominan banget, market share-nya udah di atas 50%, ada yang sampai 70, 80% mungkin ya. Itu nggak mudah gitu ya. Pemilik bisnis ini nggak sedikit yang masih optimis, bisa lah yuk masuklah, walaupun udah ada pemain besarnya. Kita sebagai marketer kadang-kadang juga jadi serba salah ya. Aduh, beneran nggak nih masih ada celahnya ya? Walaupun ya selalu ada aja celah gitu ya. Nah, disclaimer sebelum kita bahas lebih lanjut, brand untuk sampai di level giant, jadi yang mau kita lawan ini kan giant-giant ya, raksasa-raksasa. Untuk mereka sampai sana pun juga mereka perlu proses, perlu waktu, konsistensi. Ketika kita mau ngelawan mereka, mau ngegeser, mau ngambilin market share-nya, jangan expect ini terjadi dalam waktu amat sangat cepat. Kita harus sabar, nggak bisa buru-buru dan nggak bisa push consumer untuk pindah secara drastik gitu ya. Risikonya besar untuk konsumen untuk pindah langsung. Jadi harus bertahap set milestone, dengan begitu bisa manage energi dan nggak gampang frustasi gitu ya. Nah, syaratnya adalah offernya harus kompetitif, apalagi ketika tangible gitu ya. Jadi memang nggak mudah dan konsistensi ini yang penting gitu ya. Brand jadi giant nggak dalam waktu semalam ya. Bukan cuma soal waktu, tapi juga prosesnya dengan benar, konsistensi, effortnya, campaign-nya, investasinya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah, disclaimer yang kedua adalah beda produk kategori itu beda prioritas. Contoh, produk tangible sama nggak tangible. Makin tangible, makin banyak opsinya gitu. Main key offernya, main brandnya itu akhirnya juga jadi lebih orang bisa. Ketika kalau nggak tangible, kalau nggak bisa dirasain, nggak berarti gampang juga. Key offernya kan rasional ya. Jadi relatif gampang kalau unggul. Ketika pertimbangan nggak rasional bukan berarti jadi mudah gitu ya. Malah bisa juga susah, kayak debat sama orang yang nggak rasional. Mau masuk dari mana? Nah, brand bisa bantu, tapi brand juga butuh waktu untuk dibangun gitu ya. Nah, ada lima hal yang harus dimiliki ketika kita mau nantang raksasa yang luar biasa dominan. Yang pertama yang harus dimiliki adalah sense of competitiveness. Saya pernah pegang brand yang berhadapan-hadapan dengan raksasa seperti Indomie. Saya pernah handle brand yang compete sama Indomie dan sekarang dia jadi brand nomor 2 di pasar gitu ya. Saya nggak sebut brandnya. Nah, yang membedakan adalah brand yang saya pegang ini berbeda dengan brand-brand sebelumnya. Jadi saya pernah pegang 3 brand mie instan, termasuk si Indomie gitu ya. Tapi terus abis itu brand yang si A gitu ya, masuk dengan cara yang tidak punya hal ini, tidak punya sense of competitiveness. Akhirnya dia nggak jadi brand yang besar. Terus habis itu kita belajar dan akhirnya begitu brand kedua, kita belajar bahwa kita harus punya sense of competitiveness gitu ya, supaya kita bisa masuk. Nah, logiknya gimana? Kita ngelihat orang mau pakai produk yang paling bagus. Secara rasional, harganya paling bagus, fiturnya paling bagus. Secara emosional, brandnya emang paling oke. Bangga saya nih kalau pakai produk ini gitu ya, atau brand ini gitu ya. Nah, kesalahan terbesar brand masuk ke pasar yang udah ada giant brandnya adalah nggak pede. Udah kalah duluan lawan yang gede. Secara bawah sadar udah menempatkan diri, kita nih second option. Ya kalau merek yang biasa Anda pakai lagi nggak ada, atau kalau kalian lagi bosen ya pakai inilah. Seolah-olah kayak begitu gitu ya. Jadi komunikasinya nggak bold, kreativitinya juga nanggung, spendingnya pun nggak gede. Ini agak dilema. Jadi spending pede, lalu nggak ada tarikan terus juga bikin nervous gitu ya. Nah, disinilah kenapa brand baru dari perusahaan yang udah biasa jadi leader itu beda. Mereka lebih pede. Karena punya DNA confidence-nya sendiri. Sama kayak anak orang berada sama anak orang biasa. Level PD-nya beda dan ini kelihatan. Nah, manusia mengakses sesuatu bukan cuma secara sadar dan eksplisit gitu ya, tapi juga bawah sadar dan implisit. Yang kita capture bukan cuma omongan, tapi gesture, mimik, bahkan micro gesture ya. Dan itu diproses otak secara subliminal. Kok ada yang kurang ya? Kok mediocre ya?
Akhirnya otak pun bangun persepsi sebagai brand cadangan. Disinilah 70% brand challenger, brand yang datang mau nantang si giant ini akhirnya jadi gagal gitu ya. Karena dia udah nutup peluang untuk bisa lawan giant dengan masuk dengan tidak ada kepedeannya. Nah, jadi yang harus dipunyain adalah begitu kita masuk ke pasar, kita harus bangun confidence. Harus create primacy effect. Apa sih primacy effect? Kesan pertama lah intinya. Gimana begitu masuk kesan pertama orang langsung, wah ini kok brand menarik ya. Saya udah baik-baik aja sih sama brand yang dominan ini ya. Tapi kok ini kayaknya opsi yang pede nih. Opsi yang layak dipertimbangkan ya. Kita bisa belajar, ada contoh-contohnya kayak Shopee masuk ke pasar dengan waktu itu udah banyak raksasa, udah ada Tokopedia, ada Lazada gitu ya. Dia masuk dengan kepedeannya, dengan konsistensinya. Terus ada Astro juga, ada Erigo juga, ada mie sedap juga. Mereka masuk membawa sense of competitiveness itu tadi gitu ya. Dan itu yang akhirnya membuat dia bisa bersaing dan punya punya market share yang signifikan sebagai pendatang baru gitu ya. Yang kedua adalah social influence. Jadi manusia adalah makhluk sosial gitu ya. Apapun yang dipikir masih akan dikonfront dengan apa yang diterima secara sosial. Ada orang-orang yang hidup dengan apa yang dia pikir sendiri tanpa mikirin orang lain, tapi nggak banyak gitu ya. Dan keputusan pembelian pun banyak dipengaruhi sama orang lain. Kita milih resto yang kita nggak tahu, milih yang rame, termasuk kayak di Bali. Kenapa sih orang ke Menega gitu ya? Karena kata teman gue kayaknya di sana deh. Terus begitu ke sana yang rame cuma dia dan sebagainya. Apa benar dia paling enak? Nggak tahu, karena kita nggak pernah buktiin yang sebelah-sebelahnya gitu ya. Mau masuk e-commerce juga kita lihat review. Bahkan walaupun nggak kenal siapa yang review, kita tetap percaya. Di properti juga sama, NUP gitu ya. Bikin orang kayak, Pak kalau mau beli, padahal kita bawa uang ya mau beli properti gitu ya. Terus ini Pak belinya bayar NUP dulu gitu ya. Terus nanti baru ikut antrian, terus nanti baru dilihat. Nah ini juga sama, ketika terus habis itu yang beli NUP banyak, kan kebanyakan kan begitu ya. Unit yang dijual 200, yang beli NUP bisa 1000. Jadi lebih banyak. Nah itu untuk ngedorong orang yang 200 pertama ini beneran ngebeli. Karena kalau nggak beli itu ada 800 belakang lo yang udah antri gitu ya. Terus kita juga belajar dari the rise of influencer era gitu ya. Ada yang ngomongin ini udah udah turun gitu ya. Tapi ini juga ini kasih sesuatu untuk bikin orang mulai mengconsider gitu ya. Mulai kok ini lumayan oke ya, walaupun kekuatannya nggak sekuat let's say 3 tahun 4 tahun yang lalu, tapi orang masih mengconsider karena ini membuat orang jadi lihat. Termasuk kalau kita buka TikTok, buka Instagram, buka YouTube gitu ya, kita lihat review restoran gitu ya, seolah-olah ketika di review itu apalagi yang review lebih dari satu, seolah terus kita pede kayak ini kayaknya bagus deh. The rise of buzzer kan juga ngebawa illusory truth effect ya, makin banyak yang ngomongin makin dipercaya, lepas dari itu bener apa enggak. Dan itu juga create FOMO, fear of missing out gitu ya. Kadang beli bukan sekedar karena butuh, bukan sekedar percaya, tapi lebih karena lihat orang lain banyak yang pakai dan kita takut ketinggalan gitu ya. Jadi peran sosial dalam pembelian ini penting banget. Orang nggak mau salah, atau setidaknya kalau salah jangan sendirian. Ikut aja orang di sekeliling pakai apa, beli apa. Jadi kalau salah paling nggak kita nggak sendiri. Nah brand juga harus bangun social influence, social validation itu tadi. Kalau ini nggak dibangun, apalagi yang dilawan raksasa, akhirnya kita jadi kelihatan sebagai brand mediocre gitu ya. Yang ketiga yang harus dipegang adalah reduce perceived risk. Ketika beli produk apapun, baik itu produk maupun service, pasti ada kekhawatiran. Wah jangan-jangan nanti nggak sesuai. Ada anticipated regret. Kita mulai bayangin, wah nanti nyesel nih kalau ternyata ini nggak begini nih. Dan itu bikin kita jadi nggak beli. Ini yang disebut consumer perceived risk. Risiko yang sebenarnya masih persepsi, bisa benar bisa salah, tapi kita pegang sebagai kebenaran dan mempengaruhi purchase decision kita. Belum lagi ada status quo bias gitu ya. Orang udah punya brand preference sendiri dan baik-baik aja. Dan pindah itu kan kasih risiko besar. Rumusnya butuh pleasure 2 kali untuk orang bisa remove pain. Jadi kalau saya udah baik-baik aja sama ini, terus saya mau pindah itu ada risiko, which itu pain. Maka untuk saya pindah, saya harus dapat pleasure yang 2 kali lebih menarik gitu ya. Nah caranya gimana? Yang pertama adalah money back guarantee yang bisa dilakukan misalnya. Atau untuk nge-reduce pain ya. Nah logiknya kalau disuruh bayar full, risikonya besar. Kalau di diskon, risikonya kan turun gitu kan. Orang jadi mau coba. Money back guarantee ini juga kasih risiko jadi turun jauh gitu ya. Terus poin keempat adalah improve buying fluency. Jadi bisnis juga nggak boleh naif. Kualitas produk dan berbagai poin di atas yang tadi itu nggak lalu bikin produk langsung jadi laku. Tapi juga gimana
gampangnya produk bisa didapetin. Lihat barang-barang yang kita beli sehari-hari. Apa semua barang yang kita beli adalah barang paling bagus, paling murah, paling banyak dipakai? Enggak juga. Kesempatan terbuka ketika produk mudah didapetin. Produk yang nggak luar biasa bagus, bisa laku kalau gampang didapetin. Atau bahkan relevan dengan momentum. Pas dibutuhin ada, di dekat kasir, oh iya butuh baterai, oh iya ada cemilan coklat kecil. Termasuk ada satu brand martabak ya, martabak orange ya. Itu sampai dikenal sebagai martabaknya kantoran karena biasanya banyak dibeli orang-orang kantor kalau ada yang mau farewell, ada yang mau resign, ada yang ulang tahun dan lain sebagainya. Jadi ini tentang buying fluency, bikin orang ketika butuh itu ada gitu dan makanya dulu ya, sekarang saya nggak tahu ya, udah nggak dengar lagi, tapi dulu ketika bisnis bersaing ada pemain baru yang mengancam masuk, itu bisa produknya diborong sama kompetitornya untuk dihilangkan dari pasar. Nah kan sebenarnya kita mikir buat apa gitu kan, yang punya produk seneng dong karena laku gitu ya. Tapi sebenarnya itu untuk bikin konsumen yang baru mau coba akhirnya nggak jadi karena kok nggak ada ya di pasar ya. Jadi strategi itu dulu pernah dilakukan. Nah sehari-hari juga sama gitu. Kalau kita mau diet, makanya jangan stok cemilan di rumah karena gampang didapat jadi kita jadi ngemil. Kalau kita nggak nyetok itu juga nggak kelaparan tanpa cemilan gitu ya. Karena itu juga soal fluency tadi. Persaingan bisnis juga sama. Produk baru yang ngancam suka diborong pesaing lalu diumpetin itu tadi gitu yang tadi saya bilang ya. Supaya orang malas coba. Effort untuk dapetin juga dihitung sama konsumen, dianggap cost gitu ya. Dan dianggap risiko, nanti udah jauh-jauh tau nggak ada, udahlah pakai yang ini aja lah gitu ya. Nah rumus terakhir yang kelima itu adalah consistency of experience. Brand jadi giant ketika konsisten, nggak ada yang jadi giant tanpa konsistensi. Konsistensi experience ini termasuk offernya konsisten, kemudahan dapetinnya, offer delivernya, kita bisa mendeliver offernya juga konsisten, consumption experience-nya juga konsisten gitu ya. Jadi emang kalau enak ya enak terus gitu ya. Cara dapetinnya gampang ya gampang terus gitu kan. Belinya mudah ya juga harus konsisten gitu. Nah kenapa ini perlu? Karena ini akan jadi validasi tentang competitiveness dan social proof itu tadi. Yang ketika dijaga juga akan nurunin perceived risk itu tadi gitu ya. Dan kita juga harus sadar bahwa bisnis itu kan akan di-expect naik terus. Nggak ada target yang turun, target itu pasti naik. Dan ketika bisnis lebih gampang naik, ketika kita bisa manfaatin itu bukan cuma konsumen baru terus, tapi juga kita bisa ngambilin, bisa mempertahankan konsumen-konsumen yang udah lama. Dan konsumen lama cuma akan bertahan ketika consistency of experience ini dijaga gitu. Jadi consistency experience ini jadi syaratnya untuk bisa dapat repeat order dan returning konsumen sebelum akhirnya kita juga bisa narik konsumen-konsumen baru. Jadi 5 ini yang harus dijaga, consistency of experience, lalu improve buying fluency, reduce perceived risk, lalu social influence sama sense of competitiveness. Kalau 5 hal ini dijaga, maka mau ketemu raksasa yang dominan kayak apapun, pelan-pelan kita bisa grogotin, pelan-pelan tapi pasti kita grogotin dan kita jadi pemain yang diperhitungkan. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.